Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita lupakan. Padahal ini pasti kejadian sama kita semua. Kita bakal membedah peta perjalanan spiritual roh kita. Mulai dari hiruk-pikuk dunia yang sementara ini, sampai ke kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi coba rileks, siapin hati dan pikiran kalian, yuk kita mulai perjalanannya. Be Explainer kali ini, perjalanan kita bakal ngelewatin 5 fase utama. Mulai dari singkatnya hidup di dunia, masuk ke gerbang akhirat, terus menunggu di alam kubur, hancurnya alam semesta, sampai kekumpulnya kita semua di persinggahan terakhir, Padang Mahsyar. Oke, kita langsung masuk ke fase pertama kita. Kehidupan dunia, tempat di mana kita semua lagi berpijak sekarang, yang ternyata sangat-sangat singkat. Coba kita pikir-pikir lagi ya, 60-70 tahun. Kalau merujuk ke hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu cuma di kisaran segitu. Jarang banget ada yang bisa lewat jauh dari angka itu. Kelihatannya lama, wah, kalau dibandingin sama keabadian akhirat nanti, umur 60 tahun itu bener-bener cuma sekejap mata, nggak kerasa sama sekali. Makanya dunia ini tuh fana banget. Ada satu kiasan yang luar biasa indah dari hadis riwayat Bukhari. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW tidur beralaskan tikar yang keras, sampai ngebekas di punggung beliau. Waktu ditawari alas yang lebih empuk, beliau nolak. Kata beliau, hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang lagi numpang berteduh sebentar aja di bawah pohon, buat istirahat, terus ya udah dia jarang lagi ninggalin pohonnya. Persis kayak gitu hidup kita. Cuma numpang lewat. Terus mungkin kalian mikir, buat apa dong kita dihidupkan di waktu yang super singkat ini? Nah, Allah udah jawab dengan sangat jelas di surat Al-Mulk ayat 2. Kehidupan dan kematian ini diciptakan semata-mata cuma buat satu hal, ujian. Ujian buat ngelihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Jadi dunia ini tuh ibarat ruang ujian buat ngumpulin bekal aja, bukan tempat tinggal menetap. Dan setelah waktu ujian kita di dunia ini habis, suka nggak suka, kita pasti masuk ke fase kedua, gerbang menuju akhirat, yaitu kematian. Kematian ini tuh bener-bener rahasia Allah, bener-bener gaib. Nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan dan di mana kita bakal meninggal. Seperti peringatan tegas di surah An-Nisa ayat 78, dimanapun kalian berada, kematian pasti bakal nemuin kalian. Bahkan nih ya, mau kalian sembunyi di dalam benteng yang paling tinggi dan paling tebal sekalipun, nggak akan ada gunanya. Kematian pasti bisa nembus pertahanan apapun. Dan waktu detik-detik itu tiba, proses dicabutnya ruh atau yang kita kenal dengan sakaratul maut itu punya urutan fisik yang luar biasa menyakitkan. Dimulai dari telapak kaki yang tiba-tiba kaku, terus menjalar naik ke betis, ke paha, sampai akhirnya nyangkut di tenggorokan. Nah, di titik ini nih batas akhirnya. Pintu taubat itu cuma terbuka sampai ruh kita sampai di tenggorokan. Kalau udah lewat dari situ, udah telat. Penyesalan sedalam apapun udah nggak ada artinya lagi. Lanjut ya. Setelah ruh kita lepas dari tubuh fisik kita langsung masuk ke fase ketiga, alam kubur atau alam barzah. Ini bukan akhir cerita loh, ini baru ruang tunggu sebelum hari kebangkitan. Di ruang tunggu ini, kita bakal langsung ngadepin ujian interview dari malaikat. Pertanyaannya simpel sebetulnya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tapi yang jawab bukan hafalan lisan kita, melainkan amal perbuatan kita. Dan hasilnya cuma 2. Sangat kontras. Buat yang selama di dunia lalai dan gak taat, kuburannya bakal berubah jadi jurang neraka yang sempit dan menyiksa. Tapi buat yang beriman, kuburannya bakal diluaskan dan jadi taman surga yang damai. Nasib kita di alam barzah ini benar-benar ditentuin dari apa yang kita lakuin pas lagi berteduh di bawah pohon tadi. Kita bakal nunggu di alam kubur itu entah sampai kapan. Sampai akhirnya semesta ini masuk ke fase keempat, hancurnya jagat raya dan tibanya hari kebangkitan. Kalian tahu nggak apa yang paling ngeri dari hari kiamat? Datangnya itu loh sangat amat tiba-tiba. Berdasarkan hadis, kiamat itu bakal kejadian pas orang-orang lagi asyik sama rutinitas normal harian mereka. Ada yang lagi sibuk tawar-menawar baju di pasar, ada yang lagi jalan bawa ember perasan susu sapi, ada yang sibuk benerin saluran air, bahkan nih, ada yang lagi ngangkat suapan makanan ke mulutnya. Dan bam! Semuanya terputus seketika tanpa ada aba-aba. Mengapa bumi menjadi begini? Itu adalah teriakan panik yang diabadikan di surah Az-Zalzalah. Coba bayangin kepanikan massal saat itu.
Bumi yang tadinya stabil tiba-tiba berguncang dengan dahsyatnya. Gunung-gunung hancur lebur beterbangan, langit pecah, dan manusia berlarian ke sana kemari persis kayak orang mabuk, saking bingung dan ngerinya. Saking kacaunya hari itu, seorang ibu sampai tega ninggalin bayi yang lagi disusuinya. Setelah kehancuran total itu, sangkakala pertama ditiup. Saat itulah seluruh makhluk yang masih hidup di langit dan di bumi mati binasa. Semesta jadi sunyi senyap. Kemudian sangkakala kedua ditiup. Tiba-tiba seluruh umat manusia, bayangin ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di bumi, semuanya dibangkitkan serentak. Dan kalian tahu siapa orang yang pertama kali dibangkitkan? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kebangkitan massal ini membawa kita ke fase kelima, sekaligus puncak dari pemaparan kita hari ini. Padang Mahsyar, tempat kumpulnya seluruh jiwa yang pernah ada. Suasana di Padang Mahsyar ini sungguh di luar jangkauan nalar kita. Tempat itu adalah tanah lapang yang super luas, warnanya putih kekuningan, tanpa ada satupun bukit atau bangunan buat ngumpet. Miliaran manusia dikumpulkan persis kayak kondisi waktu pertama kali dilahirkan. Telanjang bulat tanpa alas kaki dan belum disunat. Pas suara pemanggil menggema, lautan manusia ini bakal jalan lurus ngikutin asal suara itu dengan penuh ketakutan, nungguin pengadilan dari Allah. Nah, disinilah ujian fisik dan mental yang sesungguhnya. Matahari yang sekarang jaraknya jutaan kilometer bakal dideketin sampai tinggal sejengkal di atas kepala. Panasnya luar biasa menyiksa, bikin keringat ngucur deras banget. Bahkan, saking banyaknya dosa, ada manusia yang bakal tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan di tengah kepayahan yang luar biasa ini, umat manusia masih harus nunggu berlama-lama dengan cemas untuk hari hisab, pembagian rapot amal yang bakal nentuin kemana langkah mereka di jembatan Sirat nanti. Berujung di surga atau tergelincir ke neraka? Tapi tunggu dulu, jangan putus asa. Di tengah semua kengerian itu, ada sebuah solusi spiritual yang bisa kita siapin mumpung kita masih napas sekarang. Kuncinya simpel banget, jangan lupa sedekah. Nanti di Mahsyar, Allah menyiapkan naungan khusus. Dan cara paling ampuh buat booking tempat berteduh hari teriknya matahari Mahsyar itu, ya dengan memperbanyak sedekah waktu di dunia. Amal yang kelihatannya sepele inilah yang justru bakal jadi payung penyelamat kita. Benar-benar sebuah perjalanan yang bikin merinding sekaligus menyadarkan kita ya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya buat kita semua yang ada di sini, dari waktu yang cuma sebentar ini, udah sejauh mana sih bekal yang kita kumpuli buat ngelewatin perjalanan yang mutlak ini? Jangan sampai kita baru sadar pas udah di tenggorokan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.